Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di pagi hari ini. Kami dari kelompok 9 dengan judul Psikologi Pendidikan Motivasi dalam Belajar yang beranggotakan Fitri Hayati dengan NIM 22075051. Yang kedua ialah Pelia Saputri dengan NIM 22075050. Yang ketiga ialah dengan saya sendiri Muhammad Rizky Akbar dengan NIM 22073104. Dan yang terakhir ialah Kipli dengan NIM 22073096. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ialah pengertian motivasi yang akan dibacakan oleh Fitri Hayati. Kepada Fitri Hayati dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang pengertian motivasi. Pada dasarnya, motivasi yaitu dorongan atau kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas belajar atau pencapaian tujuan tertentu, seperti faktor internal yang mempengaruhi tingkat keinginan dan upaya individu dalam belajar dan mempengaruhi sejauh mana seseorang akan berusaha mencapai tujuan pembelajaran. Next. Yang kedua yaitu jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi ini muncul dari dalam diri individu. Motivasi intrinsik yaitu merupakan dorongan agar peserta didik melakukan kegiatan belajar dengan maksud mencapai tujuan yang terkandung dalam perbuatan itu sendiri. Motivasi ini terjadi pada saat peserta didik menyadari pentingnya belajar dan ia belajar sungguh-sungguh tanpa disuruh orang lain. Atau dengan kata lain, motivasi ini berkenaan dengan kebutuhan belajar peserta didik sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Atau motivasi ini datang dari luar individu seperti hadiah atau hukuman. Orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar, misalnya guru memberikan hadiah, pujian, hukuman, memberikan angka tinggi terhadap prestasi yang dicapainya, tidak menyalahkan pekerjaan atau jawaban peserta didik secara terbuka, sekaligus pekerjaan atau jawaban tersebut bila memuaskan, menciptakan suasana belajar yang memberikan kepuasan, dan kesenangan pada peserta didik. Yang ketiga, motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis dan jasmania seseorang. Jenis motivasi ini termasuk memelihara kesehatan, minum, istirahat, mempertahankan diri, keamanan, membangun, dan kawin. Yang keempat, motivasi sekunder, yaitu motivasi yang dipelajari. Jenis motivasi ini dapat berupa kebutuhan organisme seperti ingin tahu, memperoleh kecakapan, berprestasi, dan motif-motif sosial seperti kasih sayang, kekuasaan, dan kebebasan. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas materi yang telah disampaikan dari saudari saya yaitu Fitri Hayati. Dan selanjutnya masuk ke materi selanjutnya yaitu prinsip motivasi yang akan dibacakan oleh saudara saya yaitu Kipli. Kepada Kipli saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menyambung materi yang telah disampaikan oleh saudari saya yaitu Fitri Hayati. Selanjutnya yaitu prinsip motivasi. Prinsip motivasi memiliki beberapa prinsip dasar dalam kegiatan pembelajaran. Itu prinsip-prinsip dasarnya itu yang pertama ada pujian lebih efektif daripada hukuman. Misalnya saat pujian itu misalnya saat ulangan ada siswa yang mendapat nilai atau rate point yang lebih tinggi diberikan pujian daripada yang di bawah batas wajar nilai seperti di bawah KKM, maka diberikan hukuman seperti kayaknya remedial itu kurang efektif.
Yang kedua, yaitu ada pemahaman yang jelas terhadap tujuan akan merangsang motivasi. Yang seperti sudah disampaikan pada jenisnya, seperti motivasi intrinsik, yaitu yang datang dalam diri seseorang. Kemudian prinsip yang ketiga, semua peserta didik mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang harus mendapatkan kepuasan. Yang keempat, prinsip motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. Nah, ini lebih efektif kemungkinan di jenis intrinsik daripada yang jenis ekstrinsik. Kemudian yang kelima itu motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas peserta didik. Next. Selanjutnya yaitu cara guru meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama ada memberikan angka. Nah, memberikan angka ini juga termasuk dalam jenis ekstrinsik, di mana memberikan angka dipengaruhi dari luar diri seseorang. Kemudian yang kedua, hadiah. Hadiah ini juga termasuk jenis motivasi ekstrinsik, juga mempengaruhi dari luar diri seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu saingan dan kompetisi. Saingan dan kompetisi ini digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar peserta didik, baik pesaing individu maupun pesaing kelompok. Selanjutnya, yang nomor 4, ada ego involvement, yang mana membutuhkan kesadaran kepada peserta didik agar merasa pentingnya tugas dan menerima selagi tantangan sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri. Nah, ini juga bisa dimasukkan dalam jenis intrinsik juga bisa karena pengaruhnya yaitu dalam diri seseorang. Kemudian yang nomor 5, memberikan ulangan. Nah, ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan di prinsipnya, yaitu seperti remedial. Ini bisa dimasukkan dalam jenis motivasi ekstrinsik, di mana dipengaruhi dari luar seseorang untuk meningkatkan motivasi belajar, yaitu karena dia mendapat ulangan atau remedial untuk tujuan yang lebih baik dari nilai ulangan yang sebelumnya. Kemudian nomor 6, mengetahui hasil. Mengetahui hasil yaitu setelah dilakukannya ujian, maka hasilnya itu langsung dikasih tahu gitu. Maka ini juga bisa menjadi motivasi belajar untuk siswa, yaitu cara guru untuk meningkatkan motivasi belajar supaya siswa merasa kurang saya di sini. Maka untuk selanjutnya saya akan lebih belajar dengan giat lagi dan mendapat nilai yang lebih baik daripada yang ini. Yang kemudian yang ketujuh, ujian. Ujian seperti diberikannya angka atau diberikannya hadiah juga bisa. Juga termasuk dalam jenis motivasi ekstrinsik. Nomor 8, hukuman. Seperti hukuman ini juga sama seperti memberi ulangan atau menghukum siswa yang nilainya cukup rendah, tapi ini tidak efektif untuk cara guru meningkatkan motivasi belajar dengan cara hukuman. Kemudian yang ke-9, hasrat untuk belajar. Nah, hasrat untuk belajar ini sendiri biasanya terjadi dalam diri siswa itu sendiri, karena hasrat untuk belajar itu tidak bisa dibangkitkan dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik. Itu harus dari dalam diri siswa itu sendiri, yaitu masuk ke dalam jenis
motivasi intrinsik. Kemudian yang 10 ini minat. Nah, minat ini juga bisa menjadi cara guru meningkatkan motivasi belajar. Misalnya, seorang guru mengetahui minat siswanya misalnya di bidang olahraga misalnya, itu minatnya di ekstrakurikuler, maka guru juga bisa meningkatkan motivasi belajar, misalnya menjelaskan pembelajaran melalui game-game atau yang bersangkutan dengan yang dia senangi atau yang dia minati. Nah, itulah penjabaran atau penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas saudara saya Kipli atas materi yang telah disampaikan. Ya. Dan kemudian masuk ke materi selanjutnya ialah upaya pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang akan dibacakan oleh saudari saya Belia. Kepada saudari saya Belia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh saudara Kifli, yaitu upaya pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, yaitu memberikan tujuan yang jelas, yaitu pendidik perlu menyajikan tujuan pembelajaran secara jelas sehingga siswa dapat memahami dan merasa terdorong untuk mencapainya. Yang selanjutnya, relevansi materi pembelajaran, yang dimana mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau kepentingan siswa dapat meningkatkan motivasi. Selanjutnya, memberikan pilihan atau memberikan siswa pilihan dalam cara mereka belajar atau menunjukkan pemahaman mereka dapat meningkatkan motivasi. Selanjutnya, memberikan umpan balik positif, memberikan pujian dan umpan balik positif dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi siswa. Seperti ketika siswa mendapatkan nilai yang bagus, maka seorang guru wajib atau bisa memberikan umpan balik positif seperti memberi pujian dan hadiah kepada peserta didik. Next. Yang selanjutnya, menciptakan lingkungan yang mendukung, menyediakan lingkungan pembelajaran yang nyaman dan mendukung dapat mengaruh motivasi siswa. Selanjutnya, memotivasi dengan hasil mengaitkan prestasi akademis dengan hasil yang positif, seperti pengakuan atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, menerapkan metode pembelajaran yang aktif, menerapkan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif seperti diskusi kelompok atau proyek kolaboratif dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materinya yang telah disampaikan oleh saudari saya Belia Saputri. Dan masuk ke materi selanjutnya ialah faktor yang mempengaruhi motivasi. Itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ialah faktor internal. Situ terdapat kepercayaan diri, tingkat keyakinan individu terhadap kemampuan diri sendiri. Dan yang kedua ialah minat dan nilai. Keterlibatan lebih tinggi terjadi ketika materi atau kegiatan belajar sesuai dengan minat dan niat individu. Dan lanjut, faktor eksternal. Pendukung sosial, dukungan dari keluarga, teman, atau guru dapat mempengaruhi motivasi. Yang kedua ialah lingkungan pembelajaran. Misalnya, fasilitas dan kondisi fisik tempat belajar dapat mempengaruhi motivasi.
Selanjutnya faktor psikologis. Tantangan. Keterlibatan meningkat ketika tugas atau tujuan dianggap sebagai tantangan yang memadai. Dan terakhir tujuan pribadi. Klarifikasi tujuan pribadi dapat meningkatkan motivasi. Dan materi selanjutnya ialah faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, cita-cita dan aspirasi siswa. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar siswa baik intrinsik maupun ekstrinsik. Yang kedua ialah kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan dan kecakapan dalam pencapaiannya. Yang ketiga ialah kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani. Seorang siswa yang sedang sakit akan mengganggu perhatian dalam belajar. Dan yang terakhir ialah kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan bermasyarakat. Baik, itu saja hasil dari presentasi kami. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.